Shalom pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-121 yang berjudul Sukacita Menggantikan Kesedihan Saat Yesus Datang. Dan ayatnya ada di dalam Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Apabila mereka melihat Tuhan dikhianati dan disalibkan, murid-murid akan berduka dan berpuasa. Dalam perkataannya yang terakhir di ruangan atas, ia berkata, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi di sini, ini adalah kalimat-kalimat daripada Yesus ketika ia sudah mendekati saat penyalipan itu. Dan di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan dikhianati, Tuhan disalibkan, murid-muridnya akan berduka dan berpuasa. Jadi bagaimana di sini kita juga tahu bahwa ketika Yesus sudah dikhianati oleh Yudas dan disalibkan, dikatakan murid-murid itu berduka dan berpuasa. Mereka kehilangan pegangan mereka kehilangan Tuhan mereka. Karena di samping itu dikatakan sebenarnya murid-murid ini menginginkan bahwa Yesus ini akan menjadi raja pada saat itu. Tetapi kita tahu bahwa bukan saat itulah Yesus menjadi raja, tetapi Yesus sudah memberikan janji bahwa ia akan menjadi raja, ia akan datang kembali. Dan di sini juga dikatakan bahwa di perkataan yang terakhir itu di ruangan atas dikatakan bahwa Yesus menginginkan untuk tinggal sesaat saja, dan dikatakan kamu tidak akan melihat aku. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa itu adalah nubuatan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya ketika ia tahu bahwa waktunya sudah sebentar lagi. Dan di sini juga dikatakan bahwa kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bersukacita. Jadi di sini dikatakan bahwa banyak orang yang tidak menyukai sebuah kebenaran. Bagaimana ketika orang-orang yang mau untuk menjadi pengikut Yesus mengetahui bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dikatakan ketika dunia bersukacita, mereka akan meratap karena mereka kehilangan. Tetapi begitu pula sebaliknya, ketika duka cita itu kita punyai dalam kehidupan kita, itu akan menjadi sukacita. Bagaimana itu akan menjadi sukacita? Karena kita tahu bahwa kita mempunyai pengharapan. Kita tahu bahwa kita akan bertemu kembali dengan Tuhan kita itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa pada saat ia keluar dari dalam kubur, duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Itulah yang akan membuat kepada umat-umat Tuhan ataupun anak-anaknya, dikatakan itu akan menjadi sukacita karena kita mempunyai sebuah pengharapan. Lalu dikatakan setelah ia naik, maka secara pribadi ia tidak akan bersama-sama dengan mereka itu lagi. Tetapi melalui penghibur, yaitu Roh Kudus, ia akan tetap bersama-sama dengan mereka dan tidak patut lagi mereka berduka cita. Jadi bagaimana ketika murid-murid itu kehilangan Yesus secara fisik, mereka tidak kehilangan sepenuhnya karena mereka mempunyai Roh Kudus yang menggantikan Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana di sini adalah janji yang begitu indah bahwa ketika mereka sedih karena Yesus secara pribadi itu sudah naik ke atas surga itu dan tidak bersama-sama dengan mereka, mereka mempunyai suatu janji bahwa ada penghibur yang akhirnya akan memberikan penghiburan, akan memberikan pengarahan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi melalui penghibur ia akan tetap bersama-sama dengan mereka dan tidak patut lagi mereka berduka cita. Itulah yang membuat kita tidak seharusnya berduka cita lagi. Dan hal inilah yang dikehendaki iblis. Ia menghendaki mereka memberikan kepada dunia suatu kesan bahwa mereka telah ditipu dan dikecewakan. Tetapi oleh percaya mereka harus memandang kepada bait suci yang ada di dalam surga, di mana Yesus sedang bekerja bagi mereka itu. Mereka harus membuka hati mereka kepada Roh Kudus, wakilnya, dan bersukacita di dalam terang hadiratnya. Jadi ini adalah bacaan yang begitu singkat, sehingga ini pun boleh menjadikan pelajaran bagi kita. Melalui bacaan yang singkat ini dikatakan bahwa kita harus mempunyai suatu komitmen dalam kehidupan kita. Ketika kita mau untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita mau untuk memperbaiki diri kita, dikatakan iblis tidak akan membuat kita
selalu bersukacita. Ia akan berusaha untuk memberikan ujian-ujian atau cobaan sehingga kita merasakan duka cita dalam kehidupan kita. Kita merasakan bahwa kita ini ditinggalkan dan diabaikan oleh Tuhan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Ia menginginkan supaya kita memberikan kepada dunia ini bahwa kita telah ditipu karena Kristus sudah meninggalkan kita. Tetapi kita tahu dengan pasti, kita tahu dengan jelas bahwa firman Tuhan memberikan janji. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Ia selalu memikirkan kita. Ketika Ia sudah tidak ada di dunia ini, kita tidak dibiarkan sendiri, maka Ia mengirimkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu bahwa kehidupan kita ini yang sudah berada di detik-detik penutupan zaman, kita tahu kita masih memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus itu belum ditarik sampai pada saat ini. Jadi baiklah kita juga di sini diingatkan kembali, kita diajarkan supaya kita memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang Tuhan sudah berikan, yaitu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ketika Roh Kudus sudah memberikan pengingat, memberikan ajaran kepada kita, hendaklah kita mengikutinya dan hendaklah kita jangan mendukakan Roh Kudus itu lagi. Karena kita tahu bahwa dosa yang terbesar itu adalah dosa mendukakan Roh Kudus. Dan ketika kita mendapatkan sebuah panggilan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, hendaklah kita mengambil panggilan itu dan jangan kita berlengah-lengah karena kita merasa waktu kita masih panjang, karena kita tidak tahu sampai kapan waktu kita Tuhan izinkan untuk hidup di dunia ini. Kita tidak tahu sampai di titik mana kita bisa mendapatkan pengampunan itu. Jadi hendaklah di waktu kita yang sisa ini, hendaklah kita selalu menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah dalam kehidupan kita pun kita selalu mengingat akan peristiwa salib itu. Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja, Ia rela untuk meninggalkan kehidupannya, Ia rela untuk meninggalkan kenyamanannya, untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Dan ketika Ia sudah mengorbankan dirinya untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan, apakah kita mau untuk menyia-nyiakan pengharapan yang sudah Tuhan berikan itu? Atau pengorbanan yang sudah Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita? Ataukah kita mau untuk menyambut kasih daripada Tuhan, pengharapan yang Tuhan sudah berikan itu, dengan cara kita mau untuk mengikuti setiap teladan yang Ia sudah berikan ketika Ia berada di dunia ini. Tuhan sudah memberikan kepada kita begitu banyak contoh ketika Ia berada di dunia ini menjadi manusia yang seutuhnya. Ia juga merasakan setiap kesusahan yang sama yang seperti kita rasakan ketika Ia berada di dunia ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa kita mendapatkan kesusahan dan Tuhan tidak mengerti perasaan kita. Karena sebetulnya ketika kita menyatakan hal tersebut, itu sudah mengingkari daripada kehidupan Yesus itu sendiri. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang kehidupannya sangat susah seperti kehidupan Yesus. Ia pun dikatakan lahir bukan di sebuah tempat yang terbaik atau sebuah tempat yang pantas, tetapi Ia lahir pun di sebuah kandang binatang. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa Yesus itu tidak mencari kenyamanannya ketika Ia berada atau mengambil rupa seorang manusia. Ia mengambil rupa seorang manusia dalam segala kehinaannya. Jadi sudah pasti Yesus akan mengerti setiap kesusahan-kesusahan kita. Jadi hendaklah ketika kita mengalami kesusahan, mengalami pencobaan, hendaklah mata kita selalu kembali kepada Yesus. Kita sadar betul bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Ia sudah pernah mengalami hal-hal tersebut, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan dalam kehidupannya. Dan setiap umat-umat Tuhan, setiap anak-anaknya pun dikatakan akan mendapatkan perlakuan yang sama ketika kita mau untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Karena kita tahu bahwa setan tidak akan tinggal diam. Ia akan memberikan segala penderitaan yang Ia bisa berikan kepada kita, yang Tuhan izinkan untuk kita menderita. Tetapi kita harus sadar bahwa di balik penderitaan itu ada sebuah pengharapan, ada sebuah sukacita yang akan kita dapatkan. Jadi hendaklah mata kita selalu memandang kepada Tuhan, hendaklah kita selalu berserah hanya kepadanya, sehingga dalam kehidupan kita pun akhirnya tidak melihat pada setiap kesusahan yang akan kita hadapi ataupun setiap kesusahan yang sedang kita hadapi, tetapi melalui setiap kesusahan itu kita akhirnya akan belajar bagaimana penyertaan, bagaimana perlindungan yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita boleh mengucap syukur, kita boleh bersuka cita karena berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi melalui bacaan yang singkat ini kita diingatkan supaya sukacita itu
boleh menggantikan setiap kesedihan yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita mengenal siapa Bapa kita, karena kita tahu bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada untuk kita, dan hendaklah hal-hal tersebut yang menjadikan sukacita bagi kita. Dan melalui kehidupan Yesus itu sendiri yang sudah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mempunyai kedamaian yang sempurna dalam kehidupan kita. Bagaimana kedamaian itu bisa kita dapatkan karena kita mengenal siapa Bapa kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.